Inilah saudara-saudaraku dari kalangan Salafi Wahabi atau Wahabi sendiri ya, untuk mau belajar dari orang di luar pemahaman Anda. Jangan sampai Anda menganggap bahwa surga itu hanya saya saja. Raden Haji Omah Irama itu juga benar, prinsipnya juga tidak salah. Beliau bukan orang sembarangan. Karya-karya musiknya, lagunya juga mendunia. Ya. Bahwa baik itu Raden Haji Omah Irama ataupun orang-orang Wahabi yang saklek itu, mereka adalah saudara kita dan semuanya akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan tentang perseteruan antara Raden Haji Omah Irama dengan Wahabi. Raden Haji Omah Irama aslinya itu R.H. Omah Irama, namanya itu aslinya. Cuma lebih gampangnya akhirnya digabung jadi Roma Irama. Kita mendengar sebenarnya kejadian perseteruan itu tidak hanya terjadi saat ini, tapi pada waktu dulu Romo Kiai Haji Hasyim Muzadi masih hidup ya. Beliau membangun masjid ya, yang dulunya dikelola dengan cara netral nasional, namun diambil alih oleh kelompok Wahabi ya, dari Radio Roja yang berseberangan dengan misi dan visi beliau. Bagaimana cara menyikapinya ini? Yang kita lihat di media sosial, orang-orang Wahabi juga justru malah menghujat Roma Irama. Dikatakan ahlul bid'ah lah, menghalalkan musik lah, ya, tidak tahu agama lah. Ya. Bahkan ulama-ulama NU sebagian juga mengatakan kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah nyantri, ya jangan berdakwah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini bagaimana? Pada beberapa episode yang telah saya sampaikan saat-saat yang lalu, bahwa perpecahan dalam tubuh Islam ini bukan isapan jempol belaka, namun benar adanya. Kami tidak pernah dan tidak mau untuk menvonis seseorang dengan vonis sesat, apalagi menyesatkan. Tidak, tetapi saling watawasau bil haq, menasihati satu sama lain. Para pemirsa sekalian juga berhak untuk menasihati saya melalui komentar-komentar di video-video yang ada. Raden Haji Omah Irama bukan orang sembarangan. Beliau diutus oleh Allah untuk mewarnai suasana surgawi di bumi ini dengan karya lagu-lagunya dan juga aransemen musiknya. Sudah sering saya sampaikan bahwa surga itu letaknya di bumi, di kehidupan kita saat ini dan juga nanti. Jika kenikmatan surgawi yang ada kurang sempurna, maka belum layak untuk dikatakan surga. Lah surga itu isinya adalah kebahagiaan-kebahagiaan, hiburan-hiburan dalam nuansa kedamaian-kedamaian. Di antaranya adalah ada yang nyanyi, ada yang bermusik ria. Oleh sebab itu, jika kita merujuk pada dalil-dalil fikih,
serta 1000 dalil yang diutarakan oleh orang-orang yang mengharamkan musik dan alat-alat musik serta lagu-laguan, maka peradaban manusia ini tidak akan bisa maju. Khususnya umat Islam akan masih tetap stagnan, jalan di tempat. Karena semuanya, jika ada yang mau maju selalu dihalang-halangi, di-stop dengan haram, di-stop dengan larangan. Padahal semuanya, hakikatnya adalah karya Tuhan. Rhoma Irama yang menjalankan tugas dari Tuhan sebagai penghibur. Karena isinya surga itu ya ada yang menghibur, melayani, dan semuanya saling melayani, saling menghibur, jauh dari rasa iri dengki, jauh dari rasa hasud, permusuhan. Itulah isinya surga. Jauh dari sifat pemarah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Karena surga itu tidak berisi orang-orang yang suka marah. Oleh sebab itu, jika saya menyampaikan bahwa hukum bermusik dan bernyanyi itu mubah, ya jenengan yang mengharamkan, ya jangan marah. Itu pendapat Anda. Jadi bermain musik, baik itu dangdut kayak qasidah, rock, pop kayak jazz atau gending, apapun ya, dengan memakai harpa, kayak gitar, organ, ya, atau ketipung atau kendang, apapun itu hukumnya adalah mubah. Mubah itu mala yusabu wala yu'aqabu ala fi'lihi aw tarkihi. Boleh dilakukan dan boleh tidak. Nah, adapun sisi negatifnya musik, khususnya musik dangdut, ya, Haji Rhoma Irama sebagai rajanya, itu ada yang menggunakannya di acara-acara pesta yang mengandung maksiat. Kadang dinyanyikan lagunya Rhoma Irama itu oleh biduan-biduan yang serono. Kadang di tempat-tempat karaoke atau diskotik dan lain sebagainya. Bagaimana ini? Jangan hukumi lagunya, jangan hukumi musiknya. Ya hukumilah tempatnya, suasananya. Misalkan dibuat untuk mabuk-mabukan, ya jangan dihukumi musiknya atau lagunya. Hukumilah mirasnya. Dibuat untuk judi-judian misalkan, joget-jogetan tawuran misalkan, ya jangan salahkan musiknya, jangan salahkan lagunya, salahkan pelakunya. Jadi rata-rata isi lagu karya Haji Rhoma Irama itu juga berisi nasihat-nasihat dan percintaan, menceritakan tentang proses syajaratul khuldi, ya, proses cinta dan kasih sayang antar dua, ya, jenis manusia yang berbeda, pertemuan yang indah, dan juga berisi nasihat-nasihat judi, ya, ada badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, dan seterusnya. Berisi nasihat nada yang diselipkan dakwah. Jadi jangan diharamkan. Kalau jenengan tidak mau mendengarkan, bagi yang berpegang teguh bahwa musik dan lagu nyanyian itu haram, ya silahkan. Silahkan. Karena itulah isinya surga di bumi ini. Penuh dengan kebahagiaan-kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Penghuninya juga merasa senang,
rukun dan damai. Jangan lihat sisi negatifnya loh ya. Kalau sisi negatifnya semuanya ada. Saya tidak membela Raden Haji Omah Irama sepenuhnya, tidak. Tapi saya hanya menyampaikan secara objektif bahwa jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan jangan menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Oleh sebab itu, keharamannya musik ini tidak mutlak. Ditinjau dari Quran dan hadis pun tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi kehalalannya juga tidak mutlak, itu tergantung. Kalau memang nyanyian ya diiringi dengan musik, isi lagunya itu tidak mendidik, ya juga mungkin bisa haram. Seperti misalkan lagu Keong Racun misalkan, lagu Belah Duren misalkan, itu kan nggak patut, ya, kayak gitu loh. Jadi ada ya sebagian yang mungkin tidak diperbolehkan nyanyian dan musik itu, tapi tidak semuanya. Jadi bernyanyi lagu itu sama dengan orang berbicara, bisa mengandung kebaikan. Jadi Raden Haji Omah Irama yang berseteru dengan Wahabi masalah masjid itu juga pernah menyampaikan bahwa isbal, jenggot dan lain sebagainya itu tidak perlu dibesar-besarkan, Kalau orang-orang Wahabi ya mau sedikit merenunglah, ya kan. Selama ini kalian para pengikut Wahabi yang ada di Indonesia khususnya, ini hanya ngutek masalah agama terus. Agama dibahas terus. Inilah yang pernah terjadi pergolakan, alasannya karena ada umat Islam yang kecanduan dengan agamanya. Mohon maaf, jangan salah paham. Kecanduan dengan agamanya, dia itu sendiri agama terus dibahas. Sehingga apa? Lalai, lupa dengan dunianya. Sehingga justru dia malah mengkerdilkan, melemahkan agama itu sendiri. Karena akhirnya Islam ini tidak mampu bersaing. Selalu ketinggalan dalam segala hal, termasuk peradaban. Karena sedikit-sedikit dikatakan bid'ah, sedikit-sedikit haram. Memahami agama dan ayat itu secara tekstual, tidak diimbangi dengan ayat yang kontekstual, hanya qauliyah, tidak mengaca pada kauniyah, hanya firman yang tersurat, tidak diimbangi dengan firman yang tersirat. Kebanyakan mereka memang ibaratnya orang itu ya ngaku beneri dewi, swarga itu gunaku dewi. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku dari kalangan Salafi Wahabi atau Wahabi sendiri ya, untuk mau belajar dari orang di luar pemahaman Anda. Jangan sampai Anda menganggap bahwa surga itu hanya saya saja. Raden Haji Omah Irama itu juga benar, prinsipnya juga tidak salah. Beliau bukan orang sembarangan. Karya-karya musiknya, lagunya juga mendunia. Ya. Beliau juga berdakwah dengan nada. Jadi apa? Saya ini tidak ada seujung kukunya dengan beliau Haji Omah Irama. Apalagi jenengan-jenengan kiprahnya seperti apa dalam membangun bangsa ini. Tiba-tiba kalian para Wahabi menghujat ya beliau Raden Haji Omah Irama, ya, menuduh Raden Haji Omah Irama dengan tuduhan-tuduhan tidak ngerti ilmu agama lah, ya, kawin lebih dari satu lah, nggak usah menyentuh urusan privasi pribadi. Kalau berdialog, berdiskusi itu harus mengandalkan dalil dan logika.
ada etikanya juga. Tidak boleh menyerang privasi. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu berisi hal-hal yang hak, yang benar, plus membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha melihat terhadap sepak terjang hamba-hambanya. Lalu Al-Quran ini kami wariskan, kami berikan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa? Ya umat Islam, ya kita semua ini. Di antara umat Islam yang menerima kitab Al-Quran ini, ada yang zalimul li nafsi, masih mencintai musik, ya, masih kadang-kadang meninggalkan sholat, ya. Kadang maksiatnya juga oke jalan, lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya, ya. Dan ada yang muktasid, tengah-tengah, seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Dan ada yang sabiqum bil khairat, ada yang lebih banyak, ya, kebaikan-kebaikannya. Lurus sekali hidupnya, tidak neko-neko, bahkan makruh pun tidak mau melakukan. Ini sabiqum bil khairat, biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Inilah, ya, Al-Quran yang diturunkan, diwariskan untuk umatnya Rasulullah SAW kita semua ini adalah sebuah anugerah yang besar, yang agung. Jadi kita ini terdiri dari 3 golongan tingkatan. Umat Islam yang diberikan warisan Al-Quran ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah zalimul li nafsi. Yang kedua adalah muktasid. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Dan semuanya akan masuk surga. Jadi kita semua ini akan masuk surga dan sudah masuk surga. Baik yang suka dangdutan kayak joget-joget kayak semua masuk surga. Orkes-orkes dangdut, grup-grup semisal Palapa, Monata, Adela, semuanya itu ya orang-orang Islam. Ya. Om, Monata, Soneta, dan lain sebagainya. Rata-rata mereka juga muslim. Mau jenengan haramkan? Jenengan larang mereka untuk bermuamalah nyambut gawe golek duit dengan cara bernyanyi, ngamen, berdendang, bermusik. Mereka juga menghibur banyak orang. Idkhalus surur adalah sedekah. Membuat orang lain gembira, bahagia adalah merupakan sedekah. Ya. Semuanya akan masuk surga. Baik itu zalimul li nafsi, muktasid ataupun sabiqum bil khairat, semuanya jannatu adni yadkhulunaha. Mereka akan masuk surga semua. Cuma ada yang dulu, ada yang menunggu, ada yang nanti-nanti. Jadi semuanya masuk surga. Di mana? Ya di bumi ini. Akan merasakan kebahagiaan, kedamaian-kedamaian, kesenangan-ketenangan, kenikmatan-kenikmatan. Sampai nanti di akhirat setelah meninggal dunia. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jadi ketika golongan ini masuk surga, maka mereka diberikan hiasan gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara, dan pakaiannya terbuat dari sutera. Kalau sekarang ya pakaiannya yang bermerek lah ya, pakaiannya yang mahal-mahal. Dan apa ucapan penduduk surga itu? Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan perasaan susah, ya, rasa gundah gelisah dari diri kami. Jadi bahagia itu adalah ciri khas penduduk surga. Oleh sebab itu jangan larang orang lain untuk berbahagia.
asalkan kebahagiaannya itu tidak melanggar aturan dan merampas hak bahagia orang lain pula. Jadi para pengikutnya Rhoma Irama ya, yang terdiri dari para pemusik dangdut, begitu juga pecinta rock, ya, pecinta musik pop, musik jazz, gambus, qasidah, semuanya ya adalah bagian daripada penduduk surga di bumi ini. Kalau jenengan mau mengharamkan, ya silahkan. Setiap musik jenengan haramkan, berarti kalau ada orang mempunyai hajat pernikahan, pesta, ya nggak usah ada suara apa-apa. Mungkin suara terbangan aja. Silahkan. Kalau Anda ortodoks, saklek, ya, tidak mau berperadaban tinggi, bertamadun, berkemajuan, ya silahkan. Tapi bagi saya berada di tengah, bahwa baik itu Raden Haji Rhoma Irama ataupun orang-orang Wahabi yang saklek itu, mereka adalah saudara kita dan semuanya akan masuk surga. Orang dolim saja masuk surga, orang muktasid aja juga bisa masuk surga, apalagi ya sabiqum bil khairat, malah lebih dahuluan masuk surga. Mungkin sabiqum bil khairat itu mungkin yang mengaku paling hebat itu, ya, mungkin dalam hal kebajikan, termasuk yang mempunyai semboyan atau moto fastabiqul khairat, jargon yang dipakai oleh organisasi Muhammadiyah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Dalam hal kebaikan itu selalu semangat, ya, giat, ya, selalu duluan dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, tingkatan tertinggi sabiqum bil khairat. Semua itu atas izin Allah, biiznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Jadi marilah kita tetap rukun dalam perbedaan. Di media sosial jangan menghujat, jangan menghakimi sebagai Tuhan lah, jangan. Kalau sekedar menyampaikan, ya silahkan. Ini pendapat ini silahkan. Itu semua kan pendapat. Ya. Jangan menyudutkan Raden Haji Rhoma Irama, ya, secara berlebihan. Beliau juga bertanggung jawab, ya, sebagai raja dangdut untuk mengawal musik dangdut agar tetap sopan dan santun, baik dalam bergoyang ataupun dalam bernada sekaligus bersuara dengan lirik lagunya. Contohnya, beliau juga pernah mengingatkan Inul Daratista waktu mau merusak dangdut di koplo, ya. Jangan goyang ngebor. Diteruskan lagi malah ada goyang ngecor, malah ada lagi goyang patah-patah, ya. Ada lagi goyang itik, ada lagi goyang bebek. Rhoma Irama nggak seneng itu. Sebagai wujud tanggung jawab beliau tetap mengingatkan kepada generasi penerus dangdut untuk selalu sopan, ya, dalam bergoyang. Karena itu nanti bisa masuk dalam kategori pornografi. Oleh sebab itu, qasidah pun, ya, termasuk grup qasidah Nasidaria asal Semarang, itu juga pakai musik semua, ya. Bimbo, Ebit GAD itu juga ada lagu-lagu yang mengandung unsur agamis. Jadi Nisa Sabian juga gambus itu. Jadi bagaimana jika jenengan haramkan itu? Mau di mana-mana jenengan secara sengaja pun tidak sengaja itu mendengarkan musik. Mau lari kemana jenengan? Apakah jenengan mau nyepi di gunung, di gua? Ya kan nggak mungkin. Oleh sebab itu ayo bareng, moderatlah. Moderasi beragama ini harus tetap terus digelorakan, ya. Orang NU, orang Muhammadiyah juga harus terbuka dalam menerima kritik dan saran, masukan. Orang-orang Salafi, Wahabi, dan LDI juga harus terbuka. Jangan
memiliki ideologi tertutup. Terbukalah, terbuka. Diskusi dengan sopan dan santun, logika dan etika. Kalau toh tetap jenengan kekeh dengan pendapat jenengan, ya monggo, itu kan pendapat. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Hanya sekedar menyampaikan, tapi jangan menyudutkan, bahkan melecehkan. Yang saya lihat itu Raden Haji Rhoma Irama itu selalu dilecehkan dan direndahkan. Saya bela panjenengan Bang Haji Rhoma Irama, bahwa jenengan juga ya semuanya ada benernya juga ada salahnya. Jadi kalau kembali kepada tingkatan zalimul nafsi, muqtasid dan sabiqul bil khairat, ini justru Raden Haji Rhoma Irama termasuk tingkatan sabiqul bil khairat, tingkatan tertinggi. Kalau saya ini tingkatan zalim. Saya ini orang yang zalim. Zalimul nafsi, saya menganiaya diri saya sendiri. Lebih baik, lebih banyak keburukan saya daripada kebaikan yang saya lakukan. Saya mengaku, jujur saya orangnya jujur, polos apa adanya. Saya adalah orang yang zalimul nafsi. Zalimul nafsi saya. Jadi semuanya akan masuk surga. Oh, ternyata semuanya punya dalil. Semuanya juga punya pedoman, punya hujah yang kuat, saling menghargai satu sama lain. Kalau ini tidak diterapkan, maka sampai kapanpun tidak akan ada titik temunya. Oleh sebab itu, saya mendamaikan ya antara Wahabi dengan Rhoma Irama. Kalau ada masjid yang sudah dikelola oleh orang-orang NU, orang-orang Wahabi nggak usah kerebut. Kalau ada masjid dikelola oleh orang Wahabi, orang NU nggak perlu kerebut. Kalau ada masjid dikelola oleh orang Muhammadiyah, orang-orang LDI nggak boleh kerebut. Karena semuanya mengaku saling benar sama benarnya. Jangan begitu, sesama Muslim jangan eker-ekeran, jangan geger-gegeran. Rukunlah, damailah. Damai itu indah. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Allah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Mari kita kembali kepada siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus dan benar. Semua kembali kepada panjenengan masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.